Halo, perkenalkan saya Nadia Subriani dari Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas Tikes Widya Dharma Husada Tangerang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Yuk, kita simak bersama-sama. Pengertian ideologi dalam bahasa Yunani yang berarti idein atau idea sama dengan ide atau gagasan. Buah pikiran menurut asal kata ide adalah gagasan atau buah pikiran. Ideal yang berarti sempurna, bagus sekali. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan yang ideal atau yang dicita-citakan, yang dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia. Manfaat ideologi bagi manusia yaitu yang pertama sebagai pedoman atau pegangan hidup, yang kedua memberikan arah hidup lebih baik, yang ketiga menjadi sarana tercapainya tujuan hidup, dan yang keempat memberikan motivasi atau semangat hidup. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau semua hukum bersumber pada Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dibentuk berdasarkan perjanjian dan kesepakatan wakil-wakil rakyat Indonesia dalam sidang BPUPKI. Sebagai alat pemersatu bangsa, Pancasila bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Yang kedua, alasan Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia karena di dalam Pancasila terdapat ide, gagasan, nilai-nilai yang ideal atau yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada lahirnya ideologi liberal akhir abad 18 di Eropa. Revolusi ilmu, pengetahuan, perkembangan teknologi dan industri, paham rasionalisme, paham individualisme, materialisme, karena kemampuan individu manusia sebagai makhluk pribadi lebih berpotensial. Ideologi liberal di kebebasan individu. Inti dari ideologi liberal di kebebasan individu manusia makhluk sosial. Manusia dipandang sebagai pribadi yang utuh yang selalu berjuang untuk dirinya sendiri. Makhluk pribadi manusia makhluk sosial. Selanjutnya ada hubungan negara dengan agama dalam ideologi liberal. Merupakan negara sekuler. Negara memisahkan secara tegas urusan agama dengan urusan negara. Urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi bebas beragama. Selanjutnya ada lahirnya ideologi komunis, ideologi liberal, individualisme, kaya makin kaya, miskin makin miskin, penderitaan rakyat usaha ingin menolong, penderitaan rakyat paham tidak perlu mengutamakan pribadi, tetapi sosial bersama ideologi komunis, sosialisme komunis. Jadi, manusia adalah makhluk sosial, anti-demokrasi, anti-HAM, anti-ideologi. Komunis manusia adalah makhluk sosial, anti-demokrasi, anti-HAM. Individualisme dianggap menimbulkan penderitaan, tidak mengakui hak milik pribadi yang ada hak milik kolektif. Makhluk pribadi, manusia, makhluk sosial. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.